presentasikan. Nah, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Kania Ramadhani, nomor absen 10. Saat ini saya akan mempresentasikan proses saya mengerjakan PJBL dari awal sampai sekarang, sampai storyboard. Oke, di sini ada table of content. Yang pertama ada ide cerita, sinopsis dan penokohan, naskah dan skrip, karakter desain latar, dan kemudian storyboard. Yang pertama ada ide cerita. Cerita ini berlatarkan di kerajaan Singosari, dan saya mengambil salah satu peristiwa, yaitu kejadian yang terjadi sebelum peristiwa pembunuhan Anusapati. Di sini ada referensi asli. Tokoh saya ada dua, yaitu Anusapati dan Tohjaya. Namun tidak ada arca ataupun gambar yang menunjukkan mereka. Jadi saya memakai arca Kresna Paramita atau arcanya Ken Dedes dan patung Ken Arok sebagai referensi pakaian dan aksesoris. Kemudian ada Candi Singosari, yaitu sebagai referensi bangunan untuk kerajaan Singosari saya. Kemudian ada referensi art style. Di sini saya memakai art style yang terinspirasi dari anime atau game Ensemble Star, karena art style ini sendiri bagi saya mudah digambar dan familiar untuk saya. Kemudian ada sinopsis. Mohon maaf sebelumnya, di sini ada kesalahan penulisan bagian sinopsis. Nah, untuk sinopsis saya panjang, jadi di sini saya hanya menuliskan ringkasannya saja, di mana Tohjaya berencana untuk membunuh Anusapati di Gunung Jiwa. Kemudian ada penokohan. Di sini Tohjaya memiliki tubuh yang tinggi dan gagah, berwatak serius, ambisius, dan tegas. Tohjaya sebagai tokoh utama dalam cerita dan merupakan saudara tiri Anusapati. Di sini Anusapati dia lebih tinggi dari Tohjaya dan tentu saja memiliki tubuh yang gagah juga, namun berwatak sombong dan egois, merupakan raja kedua kerajaan Singosari. Kemudian naskah. Naskah di sini adalah alur cerita yang lebih rinci dari sinopsis yang tadi. Jadi diceritakan mulai dari Tohjaya berjalan di luar kerajaan ingin menemui Anusapati dan kemudian berpapasan dengan Anusapati, dan kemudian Tohjaya mengajak Anusapati untuk sabung ayam di kediamannya, yaitu Gudang Jiwa. Di sini ada skrip dapat dilihat ini dari naskah yang kemudian saya jadikan skrip. Dan ada karakter desain. Yang pertama ada Tohjaya. Di sini ada basic shape dan alternatifnya. Di sini ada 3 alternatif, dan saya memilih alternatif yang pertama untuk Tohjaya. Kemudian ada karakter sketch dan alternatif. Di sini ada sama juga 3 alternatif. Di sini saya memilih alternatif kedua sebagai desain karakter Tohjaya. Ini ada model sheet basic shape, dan dapat dilihat di sini model sheet berguna supaya ini kan ada karakter yang diputarkan di gambar itu, supaya kita tidak bingung saat ingin menggambarnya bagaimana tampak samping, tampak belakang, dan 3/4-nya. Kemudian di sini ada model yang sudah diwarnai. Kemudian ada pose karakter Tohjaya. Berikut ada beberapa pose
sesaat Tohjaya sedang mengobrol dengan Anusapati. Kemudian ekspresinya. Di sini ada palet warna dan saya sudah mencantumkan kode warnanya. Kemudian ada vision board. Di sini ada tambahan properti di sini yaitu baju dan aksesoris yang dipakai oleh Tohjaya. Kemudian ada Anusapati. Di sini sama dengan Tohjaya ada 3 alternatif basic shape dan saya mengambil alternatif pertama sebagai desain Anusapati. Kemudian ada karakter sketch dan di sini ada 3 alternatif. Saya mengambil yang kedua. Dan di sini ada menu sheet-nya yang sudah diwarnai juga. Di sini ada pose Tohjaya. Di sini hanya pose simpel saat Anusapati mengobrol dengan Tohjaya. Dan juga ekspresinya. Ini juga ada palet warna yang sudah ada kode warnanya. Kemudian ada vision board dan juga ada tambahan properti di sini. Di sini saya memakai lebih banyak aksesoris daripada Tohjaya. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa Anusapati ini adalah merupakan raja kerajaan Singosari yang kedua. Kemudian ada desain latar. Di sini saya mengambil referensi Candi Singosari sebagai referensi bangunan untuk referensi tembok. Dan ada referensi untuk obor dan di sini hanya referensi untuk bentuk lorongnya. Saya mau menggambarkan seperti apa. Kemudian di sini ada sketsa, outline dan clean up-nya. Terus kemudian saya kasih basic color-nya, kemudian ditambah shadow and highlight. Dan di sini saya ada 5 background yang akan dipakai. Kemudian storyboard. Di sini saya memakai referensi dan bantuan teman saya, ada Haifani dan Eja. Kemudian di sini ada panel dan ini ada storyboard yang sudah di breakdown dari panel itu.